Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat malam ini. Kalau hambamu masih diberi kepercayaan, kekuatan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, kami percaya Engkau punya pesan buat setiap kami, supaya kami tidak takut menghadapi setiap tantangan, karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang sanggup untuk menolong setiap keadaan hidup kami keluar dari setiap masalah. Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, ada sukacita, tetap semangat ya, tetap percaya. Terima kasih buat dukungan doanya sehingga retreat ini berjalan dengan luar biasa ya. Saya tadi terima WhatsApp beberapa orang yang mengatakan bahwa setelah pulang retreat mereka mengalami mujizat yang luar biasa. Mereka mengalami terobosan yang nggak pernah mereka pikir. Ada yang pergumulannya dijawab Tuhan itu lebih dari yang mereka pikirkan ya. Kita percaya bahwa mujizat itu bukan karena urusan berkat juga, tapi waktu hidup kita berubah itu mujizat ya. Tuhan itu paling luar biasa sukacitanya ketika saudara pulang dari retreat, kok saudara sudah ambil komitmen sama Tuhan. Tuhan, aku pasti mau berubah karena aku mengasihi Tuhan ya. Ketika kita bisa berubah, kita mau komitmen, kita berjanji sama Tuhan bahwa kita mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau ya, sesuai dengan tema jadi Laskar Kristus. Itu luar biasa ya. Saudara harus belajar untuk jadi Laskar Kristus di akhir zaman. Kita 3 hari dilatih ya, dilatih bagaimana firman demi firman yang membuat kita tahu bahwa menjadi Laskar Kristus itu harus benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, malam ini judulnya saya lupa nulis satu kata, Tuhan tahu mengatasi segala yang terjadi. Jadi hari ini saudara yang belum tahu jalan keluar dari setiap masalah, tidak perlu takut. Karena Tuhan itu sudah tahu ya, mengatasi segala yang terjadi. Dia tahu. Makanya kita jangan panik. Kita tidak tahu apa-apa, tidak apa-apa. Tuhan tidak menuntut kita tahu, karena kita ini bukan Tuhan. Tapi Dia Tuhan yang tahu mengatasi segala yang terjadi. Malam ini siapa yang punya hutang, tidak tahu cara mengatasi hutang, punya masalah rumah tangga, nggak tahu lagi mengatasi rumah tangganya harus seperti apa. Mungkin saudara hari ini divonis dokter penyakit yang mungkin dokter juga tidak tahu obatnya, tapi saudara tidak perlu panik. Tuhan itu tahu kok mengatasi segala yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dia sudah tahu. Makanya kita jangan panik. Saudara tidak tahu, tapi malam ini walaupun saudara sudah tidak tahu jalan keluarnya, pastikan malam ini Tuhan berkata, jangan panik karena aku tahu mengatasi segala yang terjadi. Saudara dan saya tidak tahu mengatasinya, tapi Tuhan tahu mengatasi segala yang terjadi. Yuk buka di Ibrani 4 ayat 14 sampai 15 ya. Kita baca sama-sama bagaimana Tuhan tahu mengatasi segala yang terjadi. Apapun yang terjadi ya, ada seorang ibu yang hari itu dia tidak tahu mengatasi masalah hutang. Dia tidak tahu bagaimana dia harus keluar dari jerat hutang yang menurut akal dia sudah nggak mungkin bisa. Tapi ketika dia berdoa, dia mengandalkan Tuhan, ternyata apa yang dia pikirkan begitu rumit sampai rasanya kayak benang kusut, ternyata Tuhan itu, dia berkata, hanya mengatasinya itu dengan mudahnya Bu Eli. Ternyata kalau Tuhan mengatasi masalah kita ya Bu Eli, ini di luar akal nalar loh Bu Eli. Hutang saya
yang hari itu rasanya ndak mungkin dibayar. Hutang itu bisa sekarang ini saya membayar hutang, bahkan masih ada sisa surplus. Nah, hari ini tanggal 1 ya, kita masuk bulan 7, bulan Juli, kita hidup hari ini dengan bakul yang ketujuh. Pastikan Tuhan sudah tahu mengatasi segala kekurangan saudara dan saya di bulan yang ketujuh. Pastikan hari ini juga kita sudah terima nanti langkah profetik bakul ketujuh. Tuhan sudah tahu mengatasi semua kebutuhan saudara di bulan Juli ini. Yuk kita baca di Ibrani 4 ayat 14 sampai 15. Ibrani 4 ayat 14 sampai 15. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, lihat ya, yang telah melintasi semua langit ya. Hari ini pastikan Tuhan itu sebagai imam yang akan melintasi semua langit, berarti melintasi terus setiap masalah kita. Dia sudah tahu melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Makanya kalau kita lagi panik, kita datang sama Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Dia itu imam yang melintasi semua langit, termasuk masalah kita yang ada di dunia. Dia tahu, dia sudah melintasi semua masalah. Saya percaya kalau Tuhan itu melintasi semua langit, berarti apa yang menimpa kehidupan saudara selama kita hidup di bawah langit di bumi ini, dia itu Tuhan Yesus anak Allah. Baiklah, nah ini kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kita jangan pernah goyah di tengah kita tidak tahu apa-apa. Yang pasti kita punya imam yang tahu mengatasi masalah kita, karena dia itu melintasi semua langit. Berarti masalah kita di dunia ini, dia sudah melintasi semua masalah. Apapun masalah saudara dan saya, dia pasti sanggup. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu bagaimana ayat di 15. Sebab imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Berarti yang kedua, kita ini punya imam yang bisa merasakan. Saudara tahu hari ini kelemahan kita ini apa? Tuhan tuh ikut merasakan. Dia bisa merasakan. Saudara lagi didesak hutang, kepepet, dikejar-kejar debt collector. Saudara lagi disakiti pasangan hidup. Kelemahan kita apa malam ini? Mungkin kita lagi ngalami yang namanya penyakit. Ya, saudara ngalami kesakitan karena sakit penyakit. Mungkin banyak hal. Tuhan bisa merasakan kelemahan-kelemahan. Dia turut. Artinya gini, dia itu berempati untuk turut merasakan. Saudara ngerasain apa? Tuhan ngerasain apa. Saudara disakiti, Tuhan juga merasakan kelemahan saudara saat disakiti. Hari ini kita hidup kekurangan, Tuhan juga mau turut merasakan. Ada kata turut merasakan. Apapun hari ini prosesnya, Tuhan itu turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Yang ketiga artinya imam yang sudah menang atas pencobaan tanpa berbuat dosa. Tangkap ya, 3 hal saudara. Malam ini kenapa Tuhan tahu mengatasi semua apa yang kita hari ini menimpa saudara dan saya. Tuhan tahu mengatasi segala yang terjadi. Saudara mungkin tidak tahu, tidak apa-apa. Hari ini saudara tidak tahu mengatasi problem kehidupan saudara, saudara tidak perlu panik. Tapi Tuhan tahu mengatasi semuanya. 3 hal. Kenapa? Karena kita punya imam yang pertama melintasi semua masalah kehidupan kita di bawah langit ini. Semua masalah kehidupan. Kalau dia melintasi berarti dia tahu bagaimana mengatasinya. Itu yang pertama. Termasuk hal-hal yang supranatural, yang tidak mungkin ya. Yang kedua, imam yang bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yang ketiga yaitu imam yang sudah menang atas pencobaan tanpa dosa.
Pastikan malam ini kalau kita ini punya Yesus anak Allah sebagai imam yang malam ini dia sudah melintasi semua masalah, dia bisa merasakan kelemahan kita, bahkan dia menang atas pencobaan. Pastikan malam ini juga saudara dan saya pasti ngalami kemenangan. Kelemahanmu hari ini Tuhan turut merasakan. Nggak usah takut. Hari ini juga dia sudah melintasi semua persoalan kehidupan kita selama kita ada di dunia ini. Itu sebabnya malam ini yuk kita mau belajar satu persatu ya. Saudara, kalau dengar kesaksian di retreat juga ya, kita ini kagum dengan cara Tuhan memelihara setiap orang. Walaupun di tengah keadaan yang terdesak, keadaan yang kepepet sekalipun, Tuhan itu tetap berdiri sebagai imam yang baik. Saudara dan saya hari ini pastikan jangan panik, karena kita punya imam yang sudah melintasi semua masalah kehidupan kita. Yang kedua, dia sudah turut merasakan kelemahan. Apa sih kelemahan saudara yang tidak bisa dirasakan sama Tuhan? Semuanya. Semua kelemahan saudara dia turut merasakan. Itu sebabnya kalau dia turut merasakan, hari ini saudara kepepet, saudara butuh sesuatu, dia akan berkata malam ini, nak, aku tuh tahu kok rasanya kelemahan yang kita tidak bisa buka jalan keluar, tapi Tuhan itu sudah punya solusi yang terbaik. Yang ketiga yaitu bagaimana Tuhan itu sudah menang atas pencobaan ya. Jadi tidak perlu takut, kalau dia sudah menang, kita pasti menang. Setiap pencobaan dari iblis, tipu daya sekalipun, Tuhan itu sudah punya triknya untuk mengatasi semua tipu daya iblis melalui firman-Nya. Makanya tadi ada seorang ibu yang konseling ya. Ada seorang ibu yang konseling, dia bilang ini, Bu, saya ini lagi panik. Kenapa? Karena saya itu lagi diusir sama suami saya ya. Saya bilang enggak usah panik. Kita punya imam yang besar. Tuhan merasakan apa yang saudara rasakan. Saya bilang Tuhan tuh tahu kok persoalanmu. Engkau tidak salah, tapi engkau diusir dengan suamimu dari rumah. Tidak usah takut. Karena walaupun keadaan sekalipun kelihatannya Tuhan itu tidak bela, Tuhan itu kok kelihatannya tidak adil, ya mungkin dia bilang gini, mungkin gara-gara wanita ini mengajari suami saya dan sebagainya, sehingga dia mengusir saya. Tidak usah takut. Walaupun kelihatan rancangan wanita tobat, kelihatan berhasil, tapi di tangan Tuhan, semua yang jahat itu akan direkakan kebaikan buat orang benar. Saya cuma bilang, Bu, ibu tetap direkakan yang baik. Nanti orang yang jahat itu kelihatannya berhasil, tapi dia sedang menantikan waktunya, nanti rekaan yang jahat itu akan menimpa dia. Senjata akan makan tuan ya. Lempar batu ya kena batu, batunya kembali. Dia melemparkan rekaan yang jahat itu akan kembali menimpa kepalanya sendiri, dan itu seperti menggali lubang, senjata makan tuan. Itu sudah hukumnya Tuhan. Makanya ndak usah takut. Ibu tetap tenang, sekalipun kelihatan ndak adil, ibu ndak usah takut, karena kita punya imam besar. Imam besar yang sudah merasakan setiap kelemahan saudara, dia sudah menang, berarti kita pasti menang juga. Dan dia juga sebagai imam yang melintasi semua masalah kehidupan. Dia itu pakarnya. Kalau sudah pakar, kita tidak perlu takut. Yang penting kita malam ini datang aja sama Tuhan Yesus sebagai anak Allah, sebagai imam agung yang pasti membela hidup orang benar. Yang pertama, bagaimana imam mengatasi semua masalah kehidupan kita. Kenapa Tuhan itu sebagai imam, dia itu sanggup mengatasi semua masalah kehidupan kita. Apa kata kuncinya yang selalu saya ingat di Ayub 42 ayat 2 yang berkata, segala sesuatu dapat engkau lakukan dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itu kesimpulannya Ayub ketika di akhir proses dari ayat 1 dari pasal yang ke-1 sampai pasal yang ke-42. Ayub ternyata tahu dari berbagai macam kehidupan ya, melintasi semua masalah. Ternyata dari bonyoknya kehidupan, musim berganti musim, di mana Ayub harus menghadapi keadaan yang terberat. Kesimpulan Ayub, bukan Tuhan jahat, bukan Tuhan tega, bukan Tuhan itu tidak adil. Ternyata kesimpulan Ayub, segala sesuatu dapat engkau lakukan
dan tidak ada rencanamu yang gagal. Berarti yang pertama, segala sesuatu dapat Tuhan lakukan, ya. Berarti sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, iya. Karena segala sesuatu dapat dilakukan. Yang kedua, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dan yang ketiga, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Makanya hari ini kalau kita punya imam yang melintasi semua masalah, saudara tidak usah panik malam ini. Tuhan malam ini berkata, nak, segala sesuatu dapat aku lakukan. Berarti aku sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Yang kedua, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Walaupun rumah tanggamu gagal, digagalkan orang yang jahat, pihak ketiga, ya. Mungkin gara-gara ulah pelakor, ulah pebinor, ya. Kita semua gagal rumah tangga kita, hancur Bu Eli. Gara-gara pandemi keuanganmu gagal, gara-gara uangmu tidak dibayar orang, sehingga engkau terseok-seok hari ini. Modalmu sudah tidak kuat lagi karena uangmu ditipu orang. Semua bisa gagal hari-hari ini. Tapi kalau kita punya imam yang melintasi, dia tahu mengatasi segala yang terjadi, yaitu melintasi semua masalah. Kenapa? Yang pertama, kita punya imam yang segala sesuatunya dapat Tuhan lakukan. Imam yang dapat melakukan segala sesuatu, sehingga sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Yang kedua, imam yang punya rencana yang tidak pernah gagal, ya. Apapun kegagalan itu selalu ditutup oleh rencana Tuhan yang nggak pernah gagal. Gagal apapun hari ini nggak akan gagal selamanya, karena kita punya imam yang punya rencana yang nggak pernah gagal. Yang ketiga, kita punya imam yang selalu menepati janjinya. Dia tidak pernah lalai. Itu sebabnya makanya Tuhan tahu mengatasi segala yang terjadi, karena dia sudah tahu. Dia cuma bilang malam ini buat saudara dan saya, aku tahu mengatasi segala keuanganmu, rumah tanggamu, kesehatanmu, karena aku ini imam. Imam yang bagaimana mengatasi semua masalah yang ada di dunia ini, yaitu imam yang bisa melakukan segala sesuatunya dapat dia lakukan. Tidak ada yang hari ini tidak bisa dilakukan, ya. Sebagai penolong, imam yang sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Yang kedua, imam yaitu punya rencana yang tidak pernah gagal. Yang ketiga, yaitu imam yang selalu menepati janjinya. Kalau kita berdiri dengan imam yang hari ini berjanji menepati janjinya di tengah masalah yang sulit, saudara takut apa? Nanti pada akhirnya hidup kita itu selalu ditutup dengan rencana, janji Tuhan, dan pertolongan Tuhan. Itu pasti. Karena kan pertolongannya sangat terbukti. Pasti terbukti nanti, ya, akan ditutup dengan pertolongannya yang tepat waktu. Akan ditutup dengan apa? Yaitu rencana Tuhan yang tidak pernah gagal. Akan ditutup dengan apa? Janji Tuhan yang tidak pernah lalai untuk ditepati. Itu pasti dipegang, saudara, ya. Makanya jadi anak Tuhan, kalau semakin ngerti firman ini, jadikan profetik. Kalau iblis datang melempar fakta, wanita tobat melempar fakta, saudara lihat kenyataan hasil lab yang melempar fakta bahwa engkau memang sakit kanker, CEA-mu tinggi, ya. Ada orang yang gagal ginjal, dia minta doa, Bu, tiba-tiba waktu saya check up darah, ternyata kreatin saya sudah 24 loh Bu Eli, ternyata saya ini sudah gagal ginjal termasuk. Saya cuma bilang nggak usah takut, semuanya bisa gagal, semuanya bisa buruk, kenyataan hidupmu bisa hancur, semua bukti tidak mendukung. Tapi satu hal, kita malam ini punya imam yang lagi menyiapkan satu pertolongan, karena segala sesuatu dapat Tuhan lakukan. Pertolongannya sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, berarti hidup kita akan ditutup dengan pertolongan, ya. Yang kedua akan ditutup dengan janji Tuhan, yang ketiga akan ditutup dengan rencana Tuhan yang terbaik. Jadi pastikan kalau Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan sangat terbukti. Malam ini tidak usah takut, ya. Segala sesuatu dapat dilakukan, itu bukti bahwa Tuhan itu penolong dalam kesesakan. Tidak usah cari pertolongan pinjol, tidak usah cari
paranormal, nggak usah cari pertolongan manusia. Manusia itu terbatas, tapi kita punya imam sumber yang tidak terbatas, yang hari ini sudah membuka tangannya. Kalau dia membuktikan dia sebagai imam yang baik, maka kita juga malam ini akan menerima pertolongan Tuhan, ya. Pertolongannya sangat terbukti, janjinya tidak pernah lalai, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ini kerennya Tuhan. Bayangin saudara, kita ini sebagai anak Tuhan, hidup di dalam satu kedaulatan Tuhan yang di dalam firman-Nya ya dan amin, bahwa pertolongan sangat terbukti, rencana tidak pernah gagal, janji tidak pernah lalai. Wow, apa yang perlu ditakutkan? Kita ini sudah punya imam yang melintasi semua langit. Dia pasti menggenapi setiap apapun proses, melintasi setiap masalah yang terjadi di dunia ini. Yang kedua, bagaimana saudara baca dulu di Yakobus 5 ayat 11 ya, ayat ini bagus, 11a. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Malam ini diperlukan ketekunan. Ternyata kalau orang tekun jalani proses, itu orang yang berbahagia. Makanya kenapa jangan sampai saudara kena tipu daya iblis. Iblis selalu berusaha memaksa saudara untuk tidak tekun jalani proses. Kenapa? Karena iblis tuh ngerti firman, saudara tidak ngerti firman. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Jadi kayak saya tekun, ya misalnya Melan tekun menanti suami yang limited edition, misalnya siapa lagi yang tekun menantikan keuangannya dipulihkan. Saudara tekun menantikan waktunya Tuhan itu bukan sia-sia. Tetapi firman Tuhan berkata sesungguhnya berbahagia. Jadi waktu saudara tekun menantikan waktunya Tuhan, kita ini lagi menikmati kebahagiaannya. Jadi jangan berpikir waktu pertolongan itu belum datang-datang, janji Tuhan belum datang-datang, rencana Tuhan yang kelihatannya masih kacau balau. Bukan berarti kita ini orang yang malang. Banyak orang dunia berkata seperti saya bertahun-tahun menantikan pemulihan rumah tangga. Orang bilang gini, kasihan deh lu. Ya, mungkin orang yang lagi terpuruk dalam keuangan, tetangganya nawarin kerjaan tipu-tipu ditolak, ke tetangganya cepet kaya, saudara tetap ada di bawah rata-rata. Kasihan deh lu. Orang dunia berkata gini, begok deh lu. Ya, mungkin kita lagi tekun hari ini tetap bersukacita, hidup susah-susah ikut Kristus, harus pikul salib, tidak pikul dosa. Orang dunia berkata kasihan deh lu. Tapi firman Tuhan malam ini berkata, sesungguhnya kami menyebut engkau berbahagia yang bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan itu maha penyayang dan penuh belas kasihan. Malam ini pastikan kalau kita bertekun, kenapa kita hidup di bawah berbahagia? Karena kita tahu bahwa pada akhirnya apa yang Tuhan sediakan buat orang yang bertekun, Tuhan yang penuh penyayang dan penuh belas kasihan. Malam ini pastikan kita bukan berdiri sendiri, tapi kita berdiri dengan imam. Imamnya itu imam penyayang, imam yang penuh belas kasihan. Ya, saudara percaya pada akhirnya Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Apa yang Tuhan sediakan? Yaitu tadi janji, pertolongan, rencana Tuhan. Makanya kita bersyukur punya imam. Apa sifat imam yang kita sembah? Tuhan Yesus penyayang dan penuh belas kasihan. Keren saudara ya. Kalau Tuhan itu sebagai imam penyayang penuh belas kasihan buat saudara dan saya, kita tahu bahwa pada akhirnya Tuhan sudah sediakan. Malam ini saudara yang lagi panik, tidak tahu mengatasi masalah, kita punya imam yang tahu mengatasi masalah. Pastikan malam ini Tuhan berkata, jangan panik, aku sudah sediakan pada akhirnya pertolongan, rencana, dan janji Tuhan. Karena
Aku adalah imam penyayang dan penuh belas kasihan. Di tengah keuanganmu, aku juga penuh belas kasihan. Di tengah kegagalan rumah tanggamu, aku adalah imam yang penyayang dan penuh belas kasihan. Yang kedua, ada ayat di Ibrani 10 yang ayat 36 yang berkata gini, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Makanya orang tekun jalani prosesnya Tuhan itu orang yang keren, berbahagia. Selain Tuhan menyediakan pada akhirnya, yaitu tadi janji semuanya. Makanya kita hari ini yuk tekun aja ya. Nggak usah mempercepat waktunya Tuhan. Nggak usah doa bilang gini, Tuhan cepat-cepat. Nggak usah ya. Kita jangan sampai hari ini kalah dengan tipu daya iblis. Iblis itu tahu kebenaran firman. Karena orang yang berbahagia adalah orang yang tekun. Justru kalau saudara mempercepat waktunya Tuhan, saudara mau cepat-cepat jalani proses, saudara tidak akan menikmati kebahagiaan. Tapi kalau saudara malam ini mau tekun menjalaninya bersama Tuhan, maka kita akan menikmati kebahagiaan yang luar biasa ya. Jadi pastikan malam ini yuk kita semua harus belajar tekun ya. Yang kedua, yuk kita lihat bagaimana ya, pastikan bagaimana yang kedua, kita lihat bagaimana imam mengatasi semua kelemahan kita. Saudara percaya bahwa setiap kelemahan ini Tuhan turut merasakan. Malam ini imam yang mengatasi semua kelemahan kita bisa turut merasakan setiap kelemahan-kelemahan kita. Yang pertama, pastikan Tuhan itu mencobai yang pasti tidak melampaui kekuatan kita. Jadi semuanya jangan dihebohkan. Kadang-kadang kita sendiri yang terlalu menghebohkan masalah. Seperti saya, waktu sampai suami saya punya 2 anak, saya sudah stres sampai rasanya mau mati rasanya. Ya, saya terlalu menghebohkan masalah, tapi di balik masalah saya kurang sadar bahwa ada imam yang turut merasakan semua kelemahan saya, termasuk kelemahan saudara. Hari ini kelemahan saudara apa? Dia turut merasakan. Saudara mungkin tidak tahu rasanya gimana Tuhan. Orang lain tidak bisa ngerasain pedihnya, sakitnya hati saudara, tapi Tuhan itu sudah bisa merasakan. Saudara disakiti tingkat tinggi, Tuhan yang mau merasakan. Dia merasakan, dia turut. Orang lain tidak mau turut merasakan, tapi Tuhan yang saudara sembah di dalam Tuhan Yesus, dia adalah imam yang turut merasakan. Malam ini rasanya saudara, rasanya Tuhan. Rasa sakit saudara, rasanya Tuhan juga merasakan. Dia mau turut ya. Jadi pastikan malam ini Tuhan kalau turut merasakan kelemahan, berarti dia mencobai tidak melampaui kekuatan saudara. Artinya setiap masalah saudara dan saya itu hanya biasa-biasa saja. Katakan biasa-biasa saja. Jangan menghebohkan masalah. Masalahmu ndak heboh. Yang heboh itu Tuhan. Karena Tuhan tuh heboh nanti. Lihat ya, kalau kita punya imam yang turut merasakan kelemahan, nanti solusi masalahmu nanti yang heboh. Di balik masalahmu yang heboh, bukan masalahnya yang heboh, tapi nanti solusinya itu yang heboh. Makanya banyak orang yang kagum sama cara Tuhan waktu memulihkan. Seperti Ayub dipulihkan Tuhan itu kagum saudara, 2 kali lipat. Waduh, itu kagum. Itu yang heboh bukan karena hanya masalahnya Ayub, tapi yang heboh Tuhan pulihkan Ayub 2 kali lipat. Itu yang membuat kita hari ini jangan heboh dengan masalah. Tenang ya, nanti yang lagi heboh-heboh itu yang heboh nanti solusinya. Tuhan buat masalah kita heboh bukan karena untuk menghancurkan hidupmu buat saudara stres, tapi Tuhan izinkan masalahmu heboh supaya kita nanti melihat kehebohan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Itu tujuan Tuhan. Saudara kalau lihat Ayub, saudara pasti lihat gini. Kalau nyata loh ya, ada di dunia ini ada orang yang bersaksi seperti Ayub
saya yakin pasti seluruh Indonesia akan mengundang orang ini. Orang ini pasti jadi terkenal dalam sekejap ya. Tapi enggak tahu ya, orang kalau dicobai seperti Ayub di zaman now bisa kuat enggak ya saudara. Ya saya mungkin enggak yakin juga ya. Makanya Tuhan tahu enggak melampaui kekuatan ya. Saya percaya loh saudara, kalau ada orang yang dipulihkan, ngalami proses persis seperti Ayub dan dipulihkannya kayak Ayub, wih, itu benar-benar akan diundang kemana-mana. Itu pasti heboh nanti. Orang akan bilang gini, wih, hebat ya Tuhan itu, benar-benar luar biasa, kok bisa ya. Lah kita nanti akan ngomong gitu juga di balik masalah kita. Duh, kok bisa ya Tuhan itu, kok bisa. Saya itu paling tidak pernah habis pikir itu ya, kalau saya ngerasain kehebohan Tuhan, walaupun itu hal yang sederhana terjadi dalam hidup saya. Itu peristiwa apa saudara yang barusan saya alami, apartemen itu loh. Itu kalau anak sama menantu saya lagi ngomong itu, dia itu bilang gini, kok bisa ya mam, kok bisa. Itu bener loh saudara. Saya tuh sampai heran, apartemen itu bisa berhenti persis satu level saudara. Itu hanya karena proses ngomong sederhana, nanti kan berhenti dengan caranya Tuhan nggak tahu kayak gimana. Bener loh, berhenti loh saudara. Itu bener-bener heboh saudara. Makanya jangan meremehkan loh Tuhan itu. Apa yang saudara percayai, saudara akan menerima. Jadi waktu saudara ngalami masalah yang heboh, jedah ya. Kenapa? Sebentar ya, suara saya bisa diterima bagus? Bisa diterima bagus? Coba dikasih tangan, bisa ya diterima bagus, jangan sampai jedah ya. Hari ini percaya masalah saudara dan saya, pastikan imam yang mengatasi kelemahan kita yang pertama yaitu Tuhan mencobai kita tidak melampaui kekuatan kita. Jadi biasa ya, mulai malam ini biasakan jangan pernah menghebohkan masalah ya. Masalahmu belum selesai, orang yang berbahagia adalah orang yang tekun. Jadi kalau belum selesai tekun, karena waktu saya menikmati kebahagiaan itu bukan karena masalah saya selesai. Kebahagiaan saya itu pada waktu saya tekun, saya dapat sesuatu, gift dari Tuhan ya. Yang kedua, kalau dia turut merasakan kelemahan kita, berarti Tuhan itu tahu kita cuman debu yang terbatas. Tangkap ya, kita cuman debu yang terbatas. Tuhan tahu enggak, saudara itu debu yang terbatas. Akal pikirannya saudara terbatas ya, cara berpikir, kemampuan saudara, cara pandang saudara, Tuhan tahu enggak, semua terbatas. Tahu, karena kita ini cuman debu. Makanya dia turut merasakan kelemahan. Jadi yang pertama, Tuhan mencobai tidak melampaui kekuatan. Tuhan tahu kita cuman debu yang terbatas. Makanya Tuhan yang tidak terbatas itu akan menolong, memampukan saudara, menopang saudara supaya kita kuat menanggung segala perkara. Yang ketiga, Tuhan sudah menyediakan solusi yang terbaik di balik kelemahan kita. Jadi percayalah, saudara tahu apa yang saudara tangkap. Kalau Tuhan sudah menyediakan yang terbaik, solusi yang terbaik di balik kelemahan kita, maka kita harus lemah dulu baru melihat kuasa Tuhan. Kalau kita tidak lemah, kita tidak lihat kuasa Tuhan yang sempurna saudara. Makanya perlu dibawa di bawah titik lemah. Setiap anak Tuhan itu, karena Tuhan turut merasakan kelemahan, memang setiap kita harus mengalami yang namanya titik kelemahan, supaya bukan hancur, tapi supaya setiap saudara dan saya itu mengalami kuasa Tuhan yang sempurna. Paulus di saat kelemahannya, duri dalam daging tidak diambil, tujuannya bukan menghancurkan hidupnya, tapi untuk Paulus mengalami kuasa Tuhan yang sempurna. Jadi kalau Tuhan turut merasakan kelemahan saudara, saudara tidak perlu heboh, tidak perlu panik, karena dia itu mencobai, tidak melampaui kekuatan. Dia tahu kita cuman debu yang terbatas ya. Makanya dia punya kekuatan yang tidak terbatas,
menopang saudara sehingga kita sanggup menanggung segala perkara. Tangkep ya. Yang ketiga, Tuhan sudah menyediakan solusi yang terbaik di balik kelemahan. Remuk dulu baru dibawa naik. Dikosongkan dulu baru diisi dengan hal yang baru. Tangkep ya. Jadi kalau kita ada di titik kelemahan hari ini, ya percayalah, yakinlah. Hari-hari ini akan ada banyak orang yang mengalami kuasa Tuhan yang sempurna. Pastikan malam ini saudara yang lagi ngalami masalah kelemahan, tidak tahu mengatasi hal yang terjadi, Tuhan itu datang sebagai imam turut merasakan kelemahan saudara dan saya. Dia berkata malam ini, nak, tidak akan mencobai melampaui kekuatan, tidak usah panik. Nak, aku tahu kamu cuma debu dengan kekuatan yang terbatas, makanya aku topang engkau dengan kekuatan yang tidak terbatas. Engkau sanggup menanggung segala perkara. Nak, walaupun engkau belum melihat, tapi aku sudah menyediakan apa yang belum kau lihat, apa yang belum kau dengar, apa yang belum timbul dalam hati. Aku sudah menyediakan itu semua buat engkau yang belum tahu hari ini bagaimana mengatasi masalah. Tapi aku, Tuhan Allahmu, sudah tahu, sudah menyediakan. Yang belum kau lihat hari ini, aku sudah sediakan. Jadi tidak perlu panik. Memang kelemahan ini harus engkau alami supaya engkau ngalami kuasaku yang sempurna. Saya merasakan bagaimana saya mencintai Tuhan Yesus di titik kelemahan. Justru waktu titik lemah saya, titik ambang batas kekuatan saya, Tuhan kasih saya kepercayaan untuk menjadi hambanya, menjadi berkat. Malam ini tidak ada orang yang panik ya. Tuhan tidak akan mencobai melampaui kekuatan. Tuhan tahu saudara hanya debu dengan kekuatan yang terbatas. Yang ketiga, Tuhan sudah menyediakan solusi yang terbaik di balik kelemahan kita. Dia sudah sediakan apa yang belum kita lihat, apa yang belum kita dengar, apa yang belum timbul dalam hati. Malam ini Tuhan sudah sediakan. Jadi tidak ada orang yang panik. Yang terakhir, bagaimana imam mengatasi pencobaan. Saudara percaya bahwa Tuhan itu sudah punya tip untuk menang atas pencobaan di padang gurun. Gampang kan? Tipnya apa? Ada tertulis. Makanya lawan iblis dengan iman yang teguh, maka dia akan lari. Malam ini pastikan kita semua sudah punya imam mengatasi pencobaan. Pencobaan itu menang di padang gurun hanya dengan ngomong ada tertulis. Mulai hari ini kalau iblis mengintimidasi hidupmu, rumah tanggamu tidak akan pulih. Pakai imam yang mengalahkan tipu daya iblis, dia pasti kabur. Yaitu dengan apa? Dengan firman Tuhan. Ada tertulis berkat di atas kepala orang benar. Saudara, tiap hari ketika kita mengatakan ada tertulis bahwa bilur-bilur Yesus disembuhkan, saya percaya loh, kuasa Tuhan itu bekerja. Kalau saudara berkata ada tertulis, waktu Yesus dicobai di padang gurun, yang saya paling tangkap, tip yang paling jitu mengalahkan tipu daya iblis, dan Tuhan benar-benar menang atas pencobaan. Ya, bahkan ketika dia menang, malaikat Tuhan itu melayani dia. Ya, malaikat Tuhan itu melayani Tuhan. Pastikan malam ini juga kalau kita menang atas pencobaan di padang gurun, dan malaikat Tuhan akan datang. Kalau saya percaya kalau malaikat Tuhan yang datang melayani saudara, dia pasti membawa apa yang terbaik, baik itu berkat, ada surprise, ada door prize, ada gift yang malaikat-malaikat surga diperintahkan untuk datang kepada saudara dan saya. Amin. Namanya malaikat datang melayani. Kita tidak tahu kan Tuhan itu kalau kita sudah lulus dalam setiap proses pencobaan, Tuhan pasti memerintahkan malaikatnya, dan malaikat ini pasti membawa apa? Pasti membawa door prize, kabar sukacita, surprise, gift, semua disediakan buat saudara dan saya. Yang penting malam ini yuk mulai. Bagaimana kalau Tuhan sudah menang atas pencobaan di padang gurun? Tidak perlu belajar karate, tidak perlu putar otak, tapi cukup berkata
ada tertulis, itulah kemenangan kita semua. Malam ini yuk kita, Tuhan itu sudah membuktikan apa? Bahwa dia menang atas maut. Kita punya imam yang sudah mengatasi pencobaan, yaitu imam yang bagaimana? Yang sudah menang atas maut karena dia sudah mati di kayu salib dan dibangkitkan, ya. Yang kedua, menang atas tipu daya iblis yang licik, yaitu pencobaan di padang gurun. Dia sudah membuktikan sebagai imam. Kalau dia menang, kita juga menang. Kalau dia menang di atas kayu salib dan bangkit, kita juga pasti menang atas maut. Tidak perlu takut dengan maut. Kita pasti punya kehidupan kekal selamanya. Yang ketiga, menang atas keinginan daging, yaitu Yesus itu sebagai imam yang tidak pernah berbuat dosa. Makanya kita punya imam yang keren, ya. Makanya ndak usah bingung, saudara, ndak perlu takut dengan kehidupan ini. Jujur, semakin kita mengerti firman, semakin kita merenungkan firman, nyali kita sebagai anak Tuhan tuh ndak takut loh, saudara. Apa sih yang ndak bisa dilakukan imam? Saudara punya imam yang sudah menang atas pencobaan. Pencobaan apa? Mati di kayu salib, Yesus menang. Dia sudah menang atas maut, terbukti 3 hari dia bangkit. Yang kedua, menang atas pencobaan tipu daya iblis yang licik, ya kan? Iblis walaupun kasih penawaran apapun, pencobaan di padang gurun, Tuhan itu tidak bergeming dengan apapun penawaran iblis, tapi selalu berkata, ada tertulis. Walaupun dengan ada tertulis aja, hari ini hidupmu akan lihat kemenangan demi kemenangan. Pastikan yang sakit, jangan lihat sakitnya terus. Jangan lihat ada tertulisnya hasil lab, tapi mulai katakan, ada tertulis bilur-bilur Yesus menyembuhkan aku. Ada tertulis, walaupun dokter bilang apapun, tetap katakan, ada tertulis bilur-bilur Yesus menyembuhkan aku. Ya, itu dikatakan terus. Menang atas maut, Tuhan sudah membuktikan dia menang atas kayu salib, ya, sudah bangkit. Yang ketiga yaitu menang atas keinginan daging, di mana Yesus itu adalah imam yang tidak pernah berbuat dosa. Berarti kita semua pasti mampu juga menang atas keinginan daging. Makanya orang gak bisa ngomong gini, Bu, kenapa saya sering jatuh dalam dosa berkali-kali? Senyatanya kita ini sudah diberi kemampuan. Kalau Yesus sudah menang atas semua keinginan daging, maka kita juga harus sebagai anaknya, jangan sampai kita ini juga gampang-gampang berbuat dosa. Tuhan Yesus memberkati, ya. Saya sudah selesai menyampaikan kebenaran firman. Saya percaya dengan 3 hal ini, hari ini Tuhan itu tahu mengatasi segala yang terjadi. Tidak perlu takut, ya. Tuhan tahu mengatasi segala yang terjadi, yaitu sebagai Laskar Kristus, ya. Bagaimana kita punya imam, punya pahlawan yang gagah perkasa, yang tidak perlu takut. Kemarin di retreat ada ayat yang bagaimana ayatnya di mana, di Sefanya, ya. Saudara kalau lihat di Sefanya ini bagus ayat ini, 3 ayat 15b sampai 17. Siapa sih yang tidak pernah hari ini hidup dalam kemenangan Tuhan? Raja Israel, yakni Tuhan Allah ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Malam ini pastikan imam yang hari ini melintasi semua masalah kehidupan di dunia, imam yang bisa turut merasakan kelemahan, dan imam yang sudah menang atas pencobaan itu ada di antara saudara dan saya. Pastikan Sefanya 3 ayat 15b sampai 17, sehingga kita tidak takut kepada malapetaka. Tapi berapa banyak saudara kurang menyadari ini. Ketika sesuatu terjadi, malapetaka terjadi, saudara ketakutan. Saudara lihat, aduh Tuhan gimana ini Tuhan. Tidak usah takut, Tuhan ada di antara kita. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Siapa yang lagi gemetar hari ini, lemah lesu? Bu, tangan saya sampai gemetar loh Bu dengan kabar. Yuk kita bangkitkan diri, karena Tuhan Allahmu ada di antaramu. Sebagai siapa? Bukan sebagai Tuhan yang tidak bisa apa-apa, tapi sebagai Tuhan, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Bayangin, kita malam ini ada Tuhan Allah yang memberi kemenangan. Pastikan kita pasti menang. Tidak mungkin kita kalah, ya. Di Sefanya 3 diingat-ingat bahwa kita punya pahlawan yang ada di antara kita. Dia adalah imam yang luar biasa, dan dia
berkata malam ini, jangan takut, jangan lemah tanganmu yang lesu. Yuk, kuatkan tanganmu. Kuatkan tangan untuk apa? Yaitu berdoa lipat tangan, berserah angkat tangan, berterbuka tangannya, yaitu mengucap syukur. Malam ini bisa ya, kita mau berdoa lipat tangan. Tuhan, aku bersyukur. Tuhan, aku menyerahkan keuanganku ke dalam tanganmu, karena Engkau adalah imam sebagai pahlawan yang ada di antara kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Pastikan kita malam ini cuma berdoa, mengangkat tangan, membuka tangan, tanda bersyukur. Orang membuka tangan itu tanda bersyukur, jadilah kehendakmu. Amin. Kalau kita berdoa malam ini, yuk kita mau berdoa, kita percaya ya. Yang pertama, sebagai imam hari ini melintasi semua masalah itu apa? Dia adalah sebagai imam yang penuh belas kasihan, penyayang, penuh kasih sayang, penyayang dan penuh belas kasihan. Itu ada di tengah-tengah kita semua. Yaitu apa saudara? Yang pertama, dia sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi nanti imam itu akan menolong. Rencana imam juga tidak gagal, janji imam ini juga tidak akan lalai. Jadi aman ya saudara, tidak perlu takut. Ada imam penyayang penuh belas kasihan. Ayat-ayat yang kita baca hari ini nih connect loh saudara semuanya ya. Saya tadi mempersiapkan ayat ini tadi pagi. Saya pikir Tuhan sudah lemot, saya benar-benar capek ya saudara. Ini belum mandi, baru datang di rumah. Saya lagi makan, pulang langsung anak-anak saya ngajak makan ya. Setelah saya makan ngobrol-ngobrol sama anak-anak, selesai makan baru saya nggak sempat mandi, siapin langsung khotbah ya. Masih ngurusi lain-lain banyak hal setelah retreat yang harus diurus. Setelah itu saya lanjutkan lagi malam ini khotbah. Makanya kita jangan putus asa ya. Semangat terus. Yuk, siapa yang lagi tangannya lemah lesu, siapa yang lagi hari ini capek, putus asa, tetap semangat. Ada imam sebagai pahlawan ya. Pahlawan, penyayang, penuh belas kasihan. Itu luar biasa loh Tuhan itu ya. Penuh belas kasihan. Jadi 3P ternyata benar-benar dirangkum juga gampang ya. Tuhan itu imam, pahlawan, yang penyayang, yang penuh belas kasihan. Nah ini luar biasanya Tuhan ya. Kita percaya hari ini yuk sebagai langkah profetik kita juga mau melakukan. Aku tidak takut. Aku punya imam pahlawan penyayang yang penuh belas kasihan. Dia itu imam penyayang penuh belas kasihan yang melintasi semua masalah kehidupanku. Imam yang turut merasakan kelemahanku sehingga itu tidak melampaui kekuatanku. Ujian itu Tuhan tahu aku cuma debu yang terbatas. Dia punya kekuatan terbatas, kekuatan yang tidak terbatas yang akan menopang aku untuk semakin kuat ya. Yang ketiga yaitu sebagai imam yang sudah menyediakan solusi yang terbaik ya. Pastikan malam ini saudara tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Apa yang belum saudara lihat, saudara dengar, timbul dalam hati, Tuhan sudah sediakan. Makanya dia turut merasakan kelemahan-kelemahan. Pastikan saudara jangan panik. Dia sudah sediakan solusi kok di balik kelemahan, karena dia turut ya. Kalau saudara disakiti hati, dia sudah punya solusinya nanti ya. Menghibur, kasih saudara pertolongan, penghiburan yang luar biasa. Dia tahu bahwa kita ini cuma debu dan dia tidak akan mencobai melampaui kekuatan kita ya. Yang terakhir tadi bagaimana mengatasi pencobaan. Yang pertama, Tuhan adalah imam yang sudah menang atas maut, menang atas keinginan daging, dan menang atas tipu daya iblis, sehingga kita juga pasti menang. Pastikan ketika ada tertulis, maka Tuhan malam ini juga akan memberikan yang terbaik. Tuhan akan mengirimkan malaikatnya melayani saudara, pastinya dengan door prize, surprise, gift. Malam ini siapa yang mau menikmati malaikat Tuhan sudah sediakan door prize, surprise, gift. Kita pasti berjalan di tengah-tengah masa sukar. Saudara tidak hebat.
Tapi waktu Tuhan memerintahkan malaikatnya datang melayani saudara, dia akan bawa gini, loh tiba-tiba kayak saya, loh kok bisa ya tiba-tiba apartemen ini berhenti loh. Nah itu door prize-nya Tuhan. Ada seorang ibu yang kesaksian, loh Bu, aneh loh Bu, tiba-tiba ndak ada angin ya, suami saya itu bisa pulang loh Bu, bisa pulang terus bisa minta maaf sama saya. Seumur-umur ndak pernah loh Bu Eli, kualatnya luar biasa, ini bisa pulang tiba-tiba. Nah itu yang akan terjadi nanti. Tanpa saudara perlu belajar ilmu untuk menundukkan suami, walaupun suamimu sudah meninggalkan engkau bertahun-tahun, nanti suatu kali kalau Tuhan memerintahkan malaikatnya melayani saudara, percayalah, apa yang menjadi tidak pernah saudara pikirkan, door prize, surprise gift-nya, Tuhan akan bawa paket itu lengkap buat saudara dan saya malam ini ya. Kita punya imam besar agung, saudara tidak perlu panik, dia adalah seorang pahlawan ya. Dia seorang pahlawan, penyayang dan penuh belas kasihan, ada di pihak saudara dan saya. Dan saudara tidak akan takut. Malam ini yuk yang punya pergumulan, saya percaya bahwa Tuhan itu turut mau merasakan kelemahan. Dia sudah melintasi semua masalah-masalah apapun di kehidupan ini, termasuk yang supranatural. Dia sudah tahu cara solusinya ya. Malam ini yuk kita mau berdoa. Saudara yang lagi punya pergumulan yang berat, saudara bisa taruh tangan di dada. Bapa, terima kasih. Kami tahu bahwa malam ini Engkau tahu segala yang kami alami, semua yang terjadi yang kami alami. Tuhan tahu semuanya Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau tahu cara mengatasi semua hal yang terjadi. Dan kami serahkan semua masalah kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Ambil alih Tuhan. Engkau imam yang baik Tuhan. Engkau imam besar agung ada di tengah-tengah kami. Kami tidak sendiri berjalan Tuhan. Engkau sudah ambil alih keuangan, masalah rumah tangga, kesehatan kami, Bapak, anak-anak kami, masa depan kami. Dan kalau imam sebagai pahlawan, penyayang, penuh belas kasihan mengambil alih, maka kami tidak perlu ketakut. Engkau sudah menang atas semuanya. Maut menang, tipu daya iblis menang atas keinginan daging. Semuanya Engkau sanggup Tuhan. Dan kami belajar Tuhan untuk terus percaya kepadamu. Kami akan melihat kemenangan. Kami akan melihat banyak hari-hari ini ada banyak anak Tuhan yang akan menikmati surprise, yang akan menikmati gift, yang akan menikmati door prize. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami menerima berkat yang dicintainya pada waktu tidur. Berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya, selamat beristirahat. Buat yang besok mau onsite ya, saya walaupun capek besok saya tetap khotbah tentang pemurnian hati ya. Buruan besok datang. Tuhan Yesus berkati. Selamat malam.